Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal dari LKM 7 dan LKM 8 dengan topik nanomaterial used for cancer biomarker dan kosmetik. Sebelum saya melanjutkan materi, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyudewi Arningsih, NIM 007 dari kelas 1B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis 3 jurnal. Yang pertama yaitu Recent Progress in Nanomaterial Based Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarker, itu dari LKM 7. Nah, yang kedua, Nanoparticle as Antimicrobacterial, Anti-Inflammatory, and Remineralizing Agent in Oral Care Cosmetic, A Review of the Current Situation, itu dari LKM 8. Dan yang terakhir, Use Nanotechnology in Cosmetical, itu dari LKM 8. Jadi, aspek permasalahan dari LKM 7 dengan judul Recent Progress in Nanomaterial Based Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarker ini adalah teknik radioimmunoassay, spektroskopi fluoresensi, spektroskopi massa, dan kromatografi yang digunakan untuk mendeteksi biomarker kanker, mampu mendeteksi biomarker kanker dengan sangat sensitif. Nah, namun terkadang pengukurannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif mahal. Jadi masalah dalam mendeteksi biomarker kanker adalah konsentrasi biomarker kanker ini sangat rendah dalam cairan biologis. Nah, oleh karena itu diperlukan biosensor yang sangat sensitif untuk mendeteksi biomarker kanker dengan cepat, tepat, dan biaya yang diperlukan untuk mendeteksi biomarker tersebut relatif murah, seperti itu. Nah, jadi ada 3 teori yang digunakan dalam LKM 7 ini. Yang pertama yaitu biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker. Nah, yang kedua, biosensor berbasis karbon nanotube untuk penanda kanker. Yang terakhir yaitu biosensor berbasis grafen untuk biomarker kanker. Nah, jadi metode yang digunakan dalam LKM 7 ini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu voltammetri. Nah, yang kedua amperometrik. Jadi amperometrik ini adalah enzim dan senyawa aktif redox seringkali tidak dapat bergerak pada permukaan elektroda untuk membangun sensor amperometrik dan voltametrik. Nah, jadi ada metode yang ketiga yaitu impedimetri. Jadi impedimetri ini adalah ion redox semacam itu karena ion ferricine atau ferrocine itu adalah yang dilarutkan dalam larutan sampel untuk merekam sinyal keluaran dari sensor impedimetri. Jadi hasil dan pembahasan yang terdapat pada LKM 7 ini yang pertama yaitu tentang kelemahan. Jadi kelemahan dari penelitian ini, mereka memerlukan pengukuran multilangkah yang terdiri dari kompleksitas imun target diikuti dengan pengukuran elektrokimia. Nah, yang kedua ada biosensor nanomaterial. Jadi biosensor berbasis material nano berguna untuk mendeteksi biomarker kanker dalam jumlah yang sangat rendah tentang konsentrasi, termasuk juga pikokilogram per milimeternya. Nah, yang ketiga, sinyal elektrokimia yang dapat ditingkatkan. Jadi sinyal elektrokimia ini dari biosensor ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan suatu label sinyal yang terdiri dari nanomaterial dan antibodi sekunder. Nah, jadi yang terakhir hasil pembahasan ini adalah modifikasi permukaan dari elektroda yang digunakan. Nah, nanomaterial digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan elektroda yang efektif dan untuk mempercepat transfer elektron antar muka elektroda atau larutan yang meningkatkan sinyal keluaran dari biosensor itu sendiri. Nah, jadi temuan dan kesimpulan dari LKM 7 ini adalah sebagian besar biosensor yang dibahas dalam artikel ini
memungkinkan deteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dan selektif karena penggunaan nanomaterial sebagai komponennya. Nah, oleh karena itu, biosensor akan sangat berguna sebagai elemen kunci untuk pengembangan sistem diagnostik otomatis seperti itu. Nah, sekian pembahasan atau presentasi saya mengenai analisis jurnal LKM 7. Jadi akan saya lanjutkan ke jurnal LKM 8. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke LKM 8 yang pertama, jurnal yang pertama. Nah, masalah dari jurnal ini yaitu kemajuan yang dibuat oleh NPS ini dibandingkan dengan teknologi yang ada serta minat dalam penggunaan NPS secara masif dalam beberapa tahun terakhir dalam produk kesehatan mulut. Nah, jadi teori-teori yang digunakan dalam jurnal LKM 8 yang pertama ini ada 3 juga. Yang pertama yaitu sifat dan fitur struktural nanosistem, yang di dalamnya menyangkut tentang nanomaterial dan nanopartikel. Nah, teori yang kedua adalah nanopartikel sebagai agen antimikroba dan antiinflamasi pada produk perawatan mulut. Nah, teori yang ketiga tentang nanopartikel sebagai agen remineralisasi. Nanopartikel sebagai agen remineralisasi. Selanjutnya, metode yang digunakan pada jurnal pertama dari LKM 8 ini adalah metode yang digunakan dalam sistem nano, sangat diminati terutama karena rasio permukaan volume yang luar biasa dan mengikuti sifat optik, fisik, dan kimia yang khas, dan ketersediaan hayati yang meningkat terhadap sel dan jaringan. Nah, nanosistem yang secara klasik digunakan dalam kosmetik perawatan mulut dapat diklasifikasikan secara global mengenai komposisi dan strukturnya. Nah, morfologi NP ini juga dan distribusi ukurannya juga dapat menjadi salah satu faktor kunci untuk aplikasi perawatan mulut yang inovatif karena keduanya dijelaskan sebagai parameter strategis dalam bidang aplikasi lain yang berhubungan dengan partikel berukuran nanometer. Seperti itu. Saya lanjutkan ke hasil dan pembahasan pada jurnal pertama di LKM 8 ini, yaitu perkembangan nanoteknologi telah membuka perspektif baru untuk inovasi dalam kosmetik oral secara bersamaan. Nah, penggunaan partikel yang sangat kecil dalam produk pengguna telah meningkatkan perhatian pada keamanan mereka terhadap kesehatan manusia. Nah, jadi potensi modifikasi yang terkait dengan perilaku biokinetik, toksikologi, efek dapat menimbulkan risiko konsekuensi yang berbahaya dari nanopartikel tersebut. Nah, komposisi kimianya tidak sendiri yang mempengaruhi potensi toksisitas, namun sifat lain memungkinkan NP juga untuk keluar dari mekanisme perlahan dari tubuh dan berinteraksi dengan unsur biologisnya itu sendiri. Nah, keamanan dalam penggunaan produk ini telah ditetapkan dengan mengukur zat, profil toksisitasnya, struktur kimianya, dan jenis paparannya. Nah, yang terakhir, hasil dari pembahasan ini adalah diperlukan pertimbangan keamanan jangka panjang karena produk kosmetik dan dapat digunakan secara luas seperti itu. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke temuan dan kesimpulan dari LKM 8 pada jurnal pertama ini. Jadi temuan atau kesimpulannya adalah produk perawatan mulut seperti pasta gigi dan obat kumur mengandung NP dengan sifat antimikroba, antiinflamasi, dan remineralisasi, menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan, dan penggunaannya pun dalam berbagai perspektif menjadi lebih efektif di masa yang sekarang ini. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke jurnal kedua dari LKM 8 ini dengan judul Use of Nanotechnology in Cosmetical. Nah, jadi masalah yang terdapat pada jurnal kedua di LKM 8 ini adalah
Saat ini kosmetik dianggap sebagai bagian penting dalam hidup. Nah, produk-produk kosmetik tidak hanya menarik orang ke arahnya, tetapi juga dapat memberikan efek fisiologis yang dirasakan oleh hampir seluruh umat manusia. Baiklah, teori-teori yang digunakan dalam LKM ini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu nanosfer, yang kedua ada nanokapsul, yang ketiga ada nanokarir kosmetik, yang keempat ada formulasi nanoemulsi, yang kelima ada kelas utama nanopartikel, yang keenam ada kosmetik nanoteknologi, dan yang terakhir ada kemajuan terbaru dari nanokosmetik. Nah, jadi ketujuh teori-teori tersebut yang akan dibahas pada jurnal ini. Nah, baiklah, saya lanjutkan pada metode. Jadi metode yang digunakan dalam jurnal kedua di LKM 8 ini adalah metode yang digunakan disebut juga dengan nanosfer, yang didefinisikan sebagai sistem matrik homogen, di mana dalam senyawa aktif terdispersi atau terlarut serap atau diserap itu di mana permukaannya atau terperangkap dalam struktur matriks polimer melalui bola padat serta nanokapsul gelembung nano koloid di mana intinya berminyak atau berair dikelilingi oleh membran polimerik dengan sifat-sifat tertentu. Nah, jadi hasil dan pembahasan yang didapat dari LKM ini ada beberapa temuan atau hasil yang saya jabarkan, yaitu terdapat beberapa produk berbasis nanoteknologi dalam kosmetik yang dihasilkan adalah yang pertama yaitu bibir primordial optimum, yang kedua nanolift kontur mata, yang ketiga krim hidrasen, yang keempat perawatan pengencangan nanogold, yang kelima ada masker pemutih kosil, yang keenam ada Life Pack Nano, yang ketujuh atau yang terakhir adalah Dior Sniff Pure UV Base SPF 50. Nah, jadi itu hasil dan pembahasan dari LKM 8 pada jurnal kedua ini. Saya lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulan atau temuan yang bisa ditarik dari jurnal ini adalah konsumen disarankan menggunakan kosmetik yang mengandung bahan aktif bermanfaat yang dapat digunakan untuk mempercantik penampilan kulit. Nah, kosmetik berbasis nanoteknologi juga harus dirancang dan dijual dengan cara yang sepenuhnya untuk menjaga kesehatan konsumen dan lingkungan yang ada di sekitar konsumen tersebut. Nah, sekian presentasi dari LKM 7 dan LKM 8 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama penyampaian materi ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.